Tami. Terima kasih untuk rekan Ade yang ada di Studio 1, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna, Sobat Guntur, pastinya dalam sajian Your Community. Edisi hari ini Sobat Guntur hari Minggu ya, di tanggal 30 Agustus 2020 ya. Senang banget rasanya karena Tami bisa bertemu kembali bersama Sobat Guntur di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita. Maka dari itu Sobat Guntur, Tami tetap menggunakan masker, kemudian juga face shield, jadi biar kita sama-sama terlindung ya. Setidaknya untuk melindungi diri sendiri dulu, baru deh melindungi orang lain Sobat Guntur FM. Dan benar sekali kata Ade tadi, kalau kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, ini juga pastinya pecinta lingkungan, karena kita kedatangan komunitas Ekoenzim Buleleng ya. Kita sapa dulu Sobat Guntur, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore ya. Ini saya bingung sih nyapanya sore atau malam atau petang kali ya. Sore aja. Iya, sore menjelang malam gitu kan ya. Karena di luar sana kayaknya kalau dibilang masih terang ya udah gelap, kalau dibilang masih udah gelap ya kayaknya masih terang ya. Bingung sendiri nyapanya. Tapi nggak apa-apa. Gimana kabarnya nih sebelumnya Bapak-bapak? Ya, bagus. Sehat ya, sehat semua. semua ya. Meskipun kita masih sama-sama memerangi pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap ngejaga kesehatan, kemudian juga edukasi kepada masyarakat tetap dilaksanakan ya, tetap dilakukan ya. Pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan, hand sanitizer, kemudian masker tetap digunakan ya. Oke Bapak-Bapak, ini tadi dari komunitas Ekoenzim Buleleng. Tapi sebelum kita ke Ekoenzimnya sendiri, mari kita bertemu dulu dengan Bapak-Bapak secara personal ya kan. Ada siapa aja di sini, dari Pak Agus dulu ya. Tadi udah sempat kenalan, mungkin dijelasin ke Sobat Guntur. Halo Sobat Guntur, di sore menjelang petang hari ini kami dari komunitas Ekoenzim Buleleng. Hari ini saya Made Agus Wijaya senang bertemu dan berbagi pengalaman tentang ekoenzim dan lingkungan kepada masyarakat Buleleng dan pecinta Guntur. Pecinta Guntur, betul. Pak Agus ya. Kemudian yang di tengah-tengah ada Bapak siapa sih? Ya, saya senang sekali bisa berkumpul di sini ya. Mungkin berbagi tentang bagaimana mencintai lingkungan, bagaimana merawat lingkungan melalui acara malam hari ini. Pertama-tama saya Ferry ya, saya base-nya sih ya ini ya penjaga toko gitu ya. Jadi tapi saya berusaha bagaimana mencintai lingkungan dari diri sendiri dulu, kemudian baru ke orang lain. Betul. Kalau bukan dari kita siapa lagi ya Pak ya? Jadi dimulai dari sekarang dan juga dari diri sendiri dulu. Ada Pak Agus, ada Pak Ferry. Yang terakhir ada Pak siapa? Oke, terima kasih. Selamat sore sahabat Guntur semuanya dimanapun berada. Jadi senang sekali kita berada di sini bisa berkomunikasi lewat udara. Jadi kenalkan, nama saya dipanggil Made Muktendra ya. Jadi mari kita bersama-sama jaga bumi ya, jaga lingkungan dan jaga diri kita sendiri dari segala macam bentuk penyakit ya. Dengan salah satunya dari kita itu adalah membuat ekoenzim yang bisa digunakan berbagai hal. Oke, kita sudah kenalan ya secara personal ke 3 orang narasumber yang ada di sini, perwakilan dari komunitas Ekoenzim Buleleng. Ada Pak Agus, ada Pak Ferry, ada Pak Muktendra juga, panjang ya namanya Pak Muktendra ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang ekoenzim gitu kan, karena di sini nama komunitasnya komunitas Ekoenzim Buleleng. Berarti ini memang ada base-nya di Buleleng dan mungkin aja ada juga di daerah-daerah lain gitu ya Bapak-bapak ya. Kalau ngomongin tentang ekoenzim ya Sobat Guntur, pastinya udah pada tahu beberapa waktu lalu ekoenzim ini namanya bener-bener lagi meledak banget ya. Lagi bener-bener naik daun gitu kan kalau kata anak-anak sekarang ya, lagi booming banget. Karena beberapa waktu yang lalu para pejabat, ada Bapak Bupati, Ibu Bupati dan juga jajarannya itu menuangkan ekoenzim ke Tukat Buleleng gitu kan. 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus ya, itu serangkaian dengan Hari Kemerdekaan juga pastinya, Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia 2020. Jadi dituangkanlah itu ekoenzim. Mungkin banyak orang yang awalnya nggak tahu nih ekoenzim ini apa sih sebenarnya gitu kan, setelah membaca berita, kemudian membaca beberapa headline news yang bilang
penuangan ekoenzim bla bla bla. Mungkin baru deh dicari tahu dan lebih didalami lagi. Tapi kalau ngomongin tentang ekoenzim komunitas Bapak-bapak, komunitas ekoenzim Buleleng, sebenarnya ini udah terbentuk dari kapan sih? Apa baru-baru ini atau memang sudah lama sebenarnya? Oke. Jadi komunitas ekoenzim Buleleng itu pada awalnya adalah rintisan dari ekoenzim Bali ya, yang sekarang ekoenzim Bali karena sudah berkembang terus menjadi ekoenzim Nusantara. Jadi pusatnya di Denpasar. Nah, ekoenzim Buleleng pun pada awalnya adalah ekoenzim Singaraja. Jadi kita sosialisasi itu pada pertama kali bulan 2 ya, bulan 2 sekitar tanggal 10 Februari itu. Jadi kita sosialisasi di di Pulau Komodo, tempatnya Ibu Made ya. Kemudian di sana setelah sosialisasi itu kita mulai bikin gitu ya. Kalau kita sih sebenarnya sudah dapat info sebelumnya 2019 kita sudah dapat info, cuman kita produksinya skala kecil itu mulai akhir Januari. Nah, kemudian setelah sosialisasi bulan Februari itu mulai banyak. Jadi teman-teman pecinta lingkungan itu mulai bikin. Nah, kemudian karena sudah mulai banyak, akhirnya kita bikin komunitas. Ya, kita bikin komunitas. Tepatnya itu tanggal 3 bulan April ya, kita bikin komunitas. Nah, kemudian setelah itu saya bertemu dengan Pak Agus. Nah, bertemu Pak Agus. Nah, karena Pak Agus adalah pelanggan saya. Nah, saya sampaikan. Nah, saya memang letakkan ekoenzim itu di dekat kasir gitu ya. Jadi orang bisa tanya, itu apa gitu kan? Oh ya, itu saya jelaskan seperti biasa. Nah, Pak Agus juga begitu. Nah, kemudian saya edukasi beliau, kita kasih sampel. Nah, dipakai. Wah, anaknya cocok gitu kan. Nah, dipakai waktu itu kumur ya, anaknya suka gitu. Nah, akhirnya Pak Agus kemudian berbicara dengan Pak Aryadi, Dinas Lingkungan Hidup kita. Nah, pas itu juga bawa sampel, dipanggil Pak Kadis, Pak Aryadi, Pak Agus datang, langsung dilihat sampelnya. Oh ya, berapa hari kemudian langsung coba, langsung bikin. Pak Aryadi bikin berapa botol itu ya? 25 botol langsung bikin beliau. Nah, itu. Jadi, nah dari sanalah berkembangnya ya. Kemudian sampai saat ini kita sudah ekoenzim Buleleng itu sudah mewadahi grup WA ada 4 ya. 4. Ada 4 itu. Jadi PKK. Ada PKK, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Disperkimta, sama Distikpora. Nah, kita kalau komunitas yang di WA Group untuk yang di EE Bulelengnya kurang lebih 100 orang itu. Tapi banyak rekan-rekan yang di luar yang nggak masuk grup, tapi mereka juga sudah punya grup sendiri. Ya, membuat ekoenzim gitu ya. Jadi mereka tidak aktif di grup, tapi sudah membuat secara ini massal gitu. Oke. Kalau diambil dari mungkin bisa kita kerucutin, kita ringkas gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya ini tuh berawal dari kecintaan terhadap lingkungan gitu kan. Dasarnya adalah cinta dulu sama lingkungan ya. Jadi dimulai dari diri sendiri dengan membuat ekoenzim ini ya. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin bisa dijelasin nggak sih Bapak-bapak, ekoenzim ini sebenarnya apa gitu kan? Sebelum nih teman-teman yang ada di rumah atau sobat Guntur yang kita di rumah tuh pada nanya, sebenarnya ekoenzim ini apa? Dari tadi kita ngomonginnya ekoenzim aja gitu kan. Sebenarnya kami beberapa kali sempat baca artikel bahwa ekoenzim ini adalah limbah gitu ya. Olahan limbah yang difermentasi gitu kan. Tapi pengen tahu dong lebih lanjutnya, lebih detailnya dari Bapak-bapak yang ada di sini. Oke, baiklah.
Sobat Guntur dimanapun berada, jadi kita ingin membagikan ilmu yang sederhana namun mujarab ya. Jadi ekoenzim itu adalah hasil olahan ya, olahan dari limbah kita ya, masing-masing di rumah tangga itu pasti punya limbah ya. Jadi limbah itulah yang kita gunakan. Jadi limbah yang dimaksud itu adalah limbah kita pada saat kita masak di dapur ya. Jadi limbah sayur ya, sayur yang masih mentah ya, masih mentah, kemudian limbah dari kulit-kulit buah yang kita konsumsi setiap hari ya. Kemudian juga apa namanya, dikasih semua itu kita kumpulkan ya, dibuat ekoenzim dengan campuran molase atau gula. Ya, ini gulanya bukan sembarang gula, namun gulanya gula merah atau gula Bali ya. Cuman kalau kita pakai gula Bali itu harganya kan mahal ya, mahal sekali, 30.000 kadang-kadang ada ya. Cuman sekarang sudah ada tetes debu yang disebut dengan molase, itu dengan harga yang sangat murah ya. Jadi kita pakai itu, jadi dengan takaran istilahnya 1:3:10 ya. Jadi yang dimaksud 1:3:10 itu satunya itu adalah gula, 1 on ya. Kalau kita bikin 1 liter itu 1 on gula, kemudian 3 on limbah dapur kita, kemudian ditambah air 1 liter. Nah, ini dicampur ya, difermentasi dengan kedap udara ya. Jadi bisa pakai botol-botol yang isinya air mineral isi 1,5 liter itu. Jadi diisi air 1 liter ya. Kemudian sampahnya sampah atau limbahnya itu 3 on, terus gulanya 1 on. Ya, itu difermentasi selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan itu difermentasi. Nah, sebelum 3 bulan itu ada kewajiban kita ya, kewajiban kita untuk memeliharanya. Jadi caranya adalah 2 minggu pertama itu akan terjadi gas ya. Gas inilah yang sangat dinanti-nanti oleh alam ini ya. Karena gas yang ditimbulkan itu adalah O3, itu adalah ozon itu sendiri ya. Jadi kalau kita bikin ekoenzim itu berarti juga sudah menanam pohon ya. Sedangkan kita sendiri punya rumah tanpa halaman gitu, bagaimana kita bisa tanam pohon ya. Jadi ini salah satu cara untuk kita membantu bumi ini ya, alam ini untuk menciptakan ozon itu ya, dengan itu. Oke. Jadi 2 minggu itu setiap hari kita harus lihat ya, kita harus buka perlahan ya. Cuman bukanya itu juga kita jangan tergesa-gesa, karena itu bisa, kalau kadar gasnya kalau banyak itu bisa meletus ya, bisa meletus dan itu bisa kena tangan ya. Jadi itu perlahan saja ya. Jadi bukanya, setelah itu baru tutup kembali. Setelah buka keluar gasnya, tutup kembali. Itu kita lakukan 2 minggu di awal. Nah, setelah itu akan ada baunya juga, tidak bau sampah dia, akan bau cuka dia ya. Jadi enak sekali baunya ya. Dan mungkin kalau pemirsa Guntur dimanapun berada ingin coba buat itu, nanti bisa rasakan sendiri dah ya, jangan kita tanya dulu apa-apa ya. Jadi bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya mencium baunya itu, apa yang bisa kita rasakan. Itu sesuatu yang bonus dari alam ini, karena alam ini ya, kita sayang dengan alam ya, otomatis alam pun akan menyayangi kita. Bonus-bonusnya seperti itu. Iya, betul ya. Mungkin itu ya. Oke, Pak Tami dan Ya. Sobat Guntur, tambahan sedikit dari saya atas penjelasan dari Pak Muthendra. Sobat Guntur yang berbahagia, jadi ekoenzim ini sebetulnya adalah karya monumental
dari seorang pecinta lingkungan. Beliau adalah petani organik dari Thailand. Jadi namanya Dr. Ruksukon. Selama 30 tahun beliau mengabdikan dirinya untuk lingkungan sampai bisa menemukan formula ekoenzim ini. Nah, kemudian hasil penemuan beliau diteliti, disebarluaskan lebih jauh oleh Dr. John. Ya, beliau mengembangkan secara ilmiah ekoenzim ini ke seluruh belahan dunia. Jadi termasuk kita saat ini di Singaraja, di Buleleng, di Bali itu sangat bersyukur adanya ekoenzim ini, karena selain tadi yang disampaikan Mbak Tami bahwa kita pecinta lingkungan, ada dasar cinta di situ, juga mengolah lingkungan ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita, seperti kita merawat diri sendiri. Betul. Ya, kita mulai dari diri sendiri. Jadi kami sangat bersyukur atas mentor-mentor dari pengetahuan awal dari Dr. Ruksukon, Dr. John, termasuk mentor-mentor kami di Ekoenzim Nusantara. Jadi sekali lagi kami Ekoenzim Buleleng juga terus menimba ilmu, mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan ekoenzim ini bersama sahabat-sahabat pecinta lingkungan di komunitas Ekoenzim Nusantara. Basisnya adalah di Denpasar, ya itu tambahan dari saya. Oke. Ekoenzim Nusantara kemudian berbasis di Denpasar gitu ya. Berarti bisa dikatakan Denpasar atau Bali adalah salah satu penggerak ya untuk Nusantara ya. Wah, bangga ya menjadi warga Bali, Sobat Guntur FM. Luar biasa Bali. Iya betul, luar biasa Bali ya. Kalau misalnya kita yang sudah menjadi penggerak di sini dan itu sudah tembus ke Nusantara, Sobat Guntur, mungkin beberapa provinsi yang ada di Nusantara sudah mencoba. Nah, kita sebagai orang Bali, sebagai penggeraknya langsung, mari deh sama-sama ya kita mencoba, apalagi sudah dijelaskan dengan detail tadi bagaimana sih sebenarnya ekoenzim ini gitu kan. Nah, untuk bapak-bapak yang ada di sini, mungkin Sobat Guntur yang ada di rumah udah mulai tertarik nih untuk kayaknya seru ya bikin ekoenzim gitu, kayaknya banyak manfaatnya ya. Nah, bisa nggak sih dijelasin sedikit apa sih sebenarnya manfaat-manfaat dari pembuatan atau penggunaan ekoenzim ini sendiri gitu? Kalau tadi sempat dikasih tahu sama Bapak Ferry, anaknya Pak Agus sempat mencoba gitu kan. Kemudian kita sempat lihat juga bahwa di Tukat Buleleng dituangkan. Nah, ini apa aja sih sebenarnya fungsinya? Kayaknya banyak banget fungsinya ya. Ya, jadi memang manfaatnya ekoenzim itu banyak banget gitu ya. Jadi sebenarnya ada tiga bagian gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari pertanian juga dia bisa menjadi pupuk, kemudian dia bisa jadi fertilizer ya. Kemudian dia bisa jadi memperbaiki tanah itu ya. Kemudian mengurangi kimia tanah, itu mengurangi pencemaran kimia tanah itu. Nah, kemudian kalau di sungai dia bisa menjernihkan sungai, mengurangi kadar kimia dalam air sungai itu ya, sehingga biota airnya itu menjadi baik gitu kan. Nah, kemudian di skala rumah tangga, kalau dalam rumah tangga kita bisa untuk ngepel, untuk cuci baju, ya baju saya ya dicucinya pakai EE juga gitu, ya. Kemudian pakai sikat gigi, keramas gitu kan, mandi, ya semua pakai EE, kita semua pakai EE. Jadi kemudian di segi kesehatan, nah lagi kesehatan itu banyak banget gitu ya. Cuman memang ekoenzim ini bukanlah sebuah obat gitu ya. Tapi kalau kita bilang obat nanti kita salah karena tidak ada uji klinis ya. Tapi anehnya orang yang pakai itu bisa sembuh gitu ya kan. Kalau orang gatal misalnya kita kasih olesin atau kutu air gitu, kutu air kan susah ya. Nah itu kita olesin gitu nanti kering itu. Kemudian untuk detox juga ya, orang yang mungkin susah tidur gitu kan. Nah kita detox pakai ekoenzim, dia. Nah kemudian pada saat pandemi ini kan kita kekurangan yang namanya hand sanitizer, harganya tinggi kan. Kemudian desinfektan kan. Nah, desinfektan basisnya kebanyakan kan kimia sekarang. Nah, alangkah baiknya kalau kita gunakan ekoenzim. Ekoenzim sebagai
alami, cairan alami ya, yang bisa digunakan sebagai itu gitu loh. Nah, jadi semua yang kita gunakan ini semua juga ada apa namanya hasil penelitiannya gitu ya. Kemudian juga kita sudah melakukan FGD dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemerkasa gitu. Ada di sana yang hadir juga dari Balai POM, Dinas Kesehatan, dari pendidikan, Undiksa sendiri, dari Panji Sakti ya. Nah itu. Jadi di sana akhirnya FGD itu menghasilkan bahwa ekoenzim itu recommended gitu untuk desinfektan, untuk sebagai hand sanitizer gitu. Tapi dalam lingkup sosial. Karena apa? Karena kalau misalnya diperjualbelikan itu harus mengurus sesuai undang-undang yang berlaku. Betul, ya sementara ini kita ekoenzim itu tidak diperjualbelikan. Jadi dari komunitas kita tidak pernah menjualbelikan. Gitu. Jadi orang yang misalnya ingin membuat ya, kemudian tapi dia belum panen, kita bantu gitu ya. Mereka ingin tahu manfaatnya, kita bantu. Mereka sakit, kita bantu itu. Jadi tujuannya kita adalah edukasi gitu. Oke. Jadi selain ada cinta terhadap lingkungan juga sosial ya, karena memang benar-benar tidak diperjualbelikan. Kemudian yang dibagi itu adalah edukasinya ya, atau informasinya gitu kan terhadap masyarakat yang memang mungkin memiliki beberapa keluhan ya kan, Sobat Guntur FM seperti tadi mungkin ngerasa aduh harga hand sanitizer nih mahal, harga disinfektan nih mahal ya. Bisa coba ya Bapak-bapak ya. Kali aja Sobat Guntur bisa cocok nih kayak anaknya Pak Agus tadi, cocok katanya gosok giginya pakai ekoenzim ini. Kemudian kumur-kumur ya, Pak Ferry juga cuci bajunya menggunakan ekoenzim. Jadi bisa digunakan di segala lini kayaknya ya, kita kesehatan bisa, kemudian keperluan rumah tangga juga bisa pendidikan juga sih ya kalau kayak gitu ya Bapak-bapak ya. Jadi lebih ke ekonomi bisa dibantu juga lah, ya kan. Selain itu juga limbah yang tadinya menumpuk, ini sih yang paling penting kalau dari TAMI sendiri garis besarnya adalah limbah rumah tangga atau sampah-sampah yang biasanya kita ya udah selesai kita gunakan, selesai kita ambil buahnya, kulitnya kita buang, sekarang kita bisa manfaatkan. Kemudian sayur-sayur yang tadinya menumpuk sampai membusuk di dalam kulkas atau misalnya di dalam lemari, sekarang udah bisa dimanfaatkan juga. Kita bisa olah ya Bapak ya. Hebat sekali ternyata ekoenzim ini ya. Baru tahu Sobat Guntur FM. Tapi Bapak-bapak, kita break dulu sejenak ya. Nggak terasa 30 menit lebih sudah kita berbincang. Nah Sobat Guntur, nanti kami akan buka 23455 untuk Sobat Guntur yang ingin bertanya mengenai ekoenzim dan juga komunitas ekoenzim Buleleng. Tapi nanti ya di session selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Kita kembalikan dulu ke rekan Ade, silakan.